Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Bali triwulan kedua 2020 minus 7,22% atau QTQ dan minus 10,98% atau YoY. Dengan demikian, dua kali pertumbuhan ekonomi Bali negatif sehingga telah cukup syarat untuk disebut resesi. Jika diakumulasikan dengan pertumbuhan triwulan pertama selama semester 1 2020, ekonomi Bali tercatat tumbuh negatif minus 6,13% CTJ. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Bali, Adi Nugroho mengatakan, sisi produksi struktur ekonomi Bali pada triwulan kedua 2020 masih didominasi oleh akomodasi makanan dan minuman (AKMAMIN) dengan kontribusi sebesar 17,27%. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar perekonomian Bali diduduki oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan sumbangan 54,39%. Sampai dengan triwulan kedua 2020, secara struktur produksi lapangan usaha kategori penyediaan AKMAMIN masih mendominasi perekonomian Bali dengan besaran nilai tambah 9,40 triliun rupiah atau 17,27% dari total PDRB Bali. Dengan melihat struktur ekonomi tersebut, tidak terjadi peralihan struktur ekonomi karena ekonomi Bali masih ditopang AKMAMIN mengingat kontribusinya terhadap PDRB 17,27%. Walaupun pertumbuhan lapangan usaha AKMAMIN 24,97%, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengaku, kondisi ini cukup berat karena pertumbuhan ekonomi Bali minusnya cukup dalam, maka dari itu menurutnya perlu kerja luar biasa. Ia mengatakan dari sisi lapangan usaha, sebagian besar lapangan usaha utama tumbuh negatif. Hanya 3 lapangan usaha yang tumbuh positif, yaitu informasi, komunikasi, jasa kesehatan, dan real estate. Sementara itu sektor transportasi dan penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami kontraksi sebesar minus 39,48% dan minus 33,10%. Kedua sektor ini sangat erat hubungannya dengan pariwisata, di mana menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Sekitar 58% ekonomi Bali tergantung pada pariwisata. Kebutuhan listrik, terutama di hotel-hotel di masa pandemi ini, juga menurun yang menyebabkan sektor listrik, gas, dan air tumbuh minus 21,04%. Hal ini disebabkan oleh kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh negatif, minus 99,97% YoY pada triwulan laporan. Dari sisi permintaan, sebuah komponen pengeluaran tumbuh negatif dengan kontraksi terdalam pada komponen ekspor luar negeri minus 93,02% YoY. Kinerja ekspor luar negeri yang kontraksi disebabkan oleh penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu, kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi juga tercatat kontraksi masing-masing 3,57% dan minus 15,48%. Kinerja impor juga terkontraksi sebesar minus 89,68% seiring dengan tertahannya kinerja pariwisata, sehingga menurunkan permintaan bahan makanan impor serta adanya tekanan pelemahan nilai tukar rupiah. Cita Maya Bali Pos melapor.